Nama saya Desi Melani. Sini saya sebagai guru pembimbing dari STN Kondang 1, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil naskah pidato saya yang berjudul Adab Berbicara di Tempat Umum. Penulisnya Rahayu Umi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kita masih diberi nikmat, masih diberi kesehatan, dan masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sini ada contoh-contoh adab berbicara di tempat umum. 1. Menghindari gibah dan mengadu domba. 2. Menghindari berkata dusta. 3. Membicarakan aib orang lain. 4. Menjauhi kata-kata keji, mencela, dan melaknat. Yang kelima, menghindari banyak bicara. Yang keenam, berbicara harus jelas dan benar. Dan yang terakhir, semua pembicaraan harus mengandung kebaikan. Ada suatu kisah, yaitu Abu Dzar yang mencerak Bilal. Di suatu hari Bilal bertemu Abu Dzar di sebuah lorong kota Mekah. Ketika itu Bilal sedang berkeliling menyusuri jalan kota Mekah. Saat bertemu, Abu Dzar memanggil Bilal dengan panggilan "Ya Ibnu Aswad", yang artinya "Wahai anak hitam". Mendengar panggilan itu, Bilal tidak langsung menjawab ataupun menoleh ke arah Abu Dzar. Ia hanya tertunduk dan terdiam. Setelah kejadian itu, Bilal langsung menemui Rasulullah SAW. "Ya Rasul, saya bertemu dengan Abu Dzar. Ketika kami bertemu, Abu Dzar memanggil saya dengan panggilan Ya Ibnu Aswad. Saya sadar ya Rasul, saya hitam. Saya juga sadar bahwa orang tua saya hitam. Dan saya juga sadar bahwa saya berasal dari daerah mayoritas yang penduduknya berkulit hitam. Tetapi ya Rasul, saya tidak ingin dipanggil seperti itu." Rasul kemudian menyuruh Bilal untuk memanggil Abu Dzar menemui dirinya. Rasul pun lantas berkata, "Sesungguhnya di dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Dan sekarang mintalah maaf kepada Bilal, saat ini dia sedang sakit hati karena ucapan." Abu Dzar pun lantas meminta maaf kepada Bilal sambil berkata, "Sebagai pengganti atas penghinaan yang aku lakukan kepadamu, maka injaklah kepala." Mendengar itu, Bilal berkata, "Wahai sahabatku, mana mungkin aku berani menginjak kepala seorang hamba yang senantiasa bersujud kepada Tuhan." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, perbuatan apakah yang akan menjagaku dari kebinasaan?" Rasulullah SAW menjawab, "Berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristiqomahlah dalam memegang ajaran." Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, perilaku apakah yang engkau khawatirkan atas diriku?" Rasulullah SAW memberikan jawaban dengan mengisyaratkan pada lisannya.
lisan memang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan. Perang dan damai, persahabatan dan permusuhan, serta hal-hal lainnya yang menyangkut nasib hidup bisa berawal dari lisan. Maka dari itu, kita harus menjaga perkataan lisan kita agar terhindar dari dosa. Beliau bersabda, sesungguhnya kebanyakan dosa manusia berpangkal dari lisannya. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hari kiamat, maka hendaklah berkata baik dan diam. Sekian naskah pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.